Sobat Balai Bahasa UPI, dimanapun kalian berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan saya Sufita Hendrawan sebagai pembawa acara pada siniar yang berjudul Bincang Santai tentang Layanan Balai Bahasa UPI. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk mengobrol dengan Ibu Raden Safrina atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Ibu Saf. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Sufi, apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah Ibu juga baik. Apa kabar nih Bu hari ini? Hari ini sehat dan ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu cantik sekali hari ini. Iya, menyiapkan untuk siniar. Ya. Jujur saya hari ini senang sekali karena bisa ngobrol dengan Ibu untuk mengupas tuntas mengenai Balai Bahasa UPI. Tapi ada pepatah nih Bu, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh nih Bu untuk memperkenalkan diri dulu kepada sobat Balai yang sedang menyaksikan siniar ini. Oke, jadi mudah-mudahan pada sayang sama Balai Bahasa ya. Iya. Selamat siang teman Balai, saya Safrina. Saat ini saya ditugasi untuk mengetuai atau mengepalai, memimpin ya, Balai Bahasa UPI. Nah teman-teman, jadi Ibu Saf ini menjabat sebagai Kepala Balai Bahasa sejak tahun 2019 ya Bu, sampai sekarang. Nah terkait tema hari ini, saya mau langsung tanya-tanya aja nih Bu mengenai Balai Bahasa. Yang pertama mungkin saya pengen tahu dulu nih Bu, bagaimana sih historis mengenai Balai Bahasa ini? Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit mengenai sejarah yang ada di Balai Bahasa UPI yang Ibu ketahui. Oke, Balai Bahasa ini termasuk salah satu institusi di UPI yang bagi saya sih sangat membanggakan ya. Dan kalau bicara soal kesejarahannya mungkin bisa ditarik ke tahun awal 70-an mungkin. Ya, tapi waktu itu Balai Bahasa mungkin kalau disebut ada pendirinya juga agak kurang tepat karena dia itu hadir untuk memenuhi kebutuhan akademisi UPI sebetulnya. Jadi banyak yang kursus-kursus bahasa, kursus bahasa Inggris karena ada kebutuhan untuk luar negeri. Dan kalau melihat sejarahnya mungkin kita bisa melihat bahwa ketua pertamanya itu Pak Yusuf Amir Faisal Almarhum. Ya, Pak Yusuf Amir Faisal Almarhum itu tahun 71, jadi kira-kira didirikan sekitar tahun itu mungkin atau sebelumnya, dan itu berkembang sampai sekarang ya, dari saat tadinya hanya melayani sivitas akademika, kemudian juga melayani umum, dan sekarang telah banyak merambah kursus-kursus lain selain bahasa Inggris. Wah, jadi teman-teman Balai Bahasa ini sudah berdiri sejak tahun 70-an ya Bu. Nah sekarang saya dan Sobat Balai pengen tahu nih Bu, sebenarnya apa sih tujuan didirikan Balai Bahasa UPI ini? Mungkin tujuan utamanya itu melayani kebutuhan pengayaan bahasa untuk sivitas akademika ya, kalau secara umum. Tapi kami juga melayani kebutuhan umum, tidak hanya sivitas akademika, dan layanan Balai Bahasa tidak terbatas pada pelatihan, tapi juga ada pengetesan ya, dan penerjemahan juga publikasi. Nah, jadi boleh nih Bu, mungkin karena tadi sudah membahas historis dan juga tujuan didirikan Balai Bahasa, jadi sekarang saya dan Sobat Balai pengen tahu nih Bu, untuk mengenai detail lebih lanjut mengenai layanan yang ada di Balai Bahasa. Boleh mungkin dijelaskan? Iya, layanan yang utama, sebetulnya bukan utama, tapi layanan yang terbanyak karena memang awalnya di bahasa Inggris. Jadi itu layanan terbanyak dalam hal pelatihan dan pengetesan. Nah, pelatihan bahasa Inggris itu ada yang sifatnya umum, general English. Kemudian yang juga populer adalah pelatihan TOEFL dan IELTS ya, karena memang itu sangat dibutuhkan. Jadi kami memberikan layanan pelatihan TOEFL dan IELTS terbuka, ada yang untuk umum, ada juga untuk program-program kerjasama, misalnya dengan LPDP atau dengan Pemda, misalnya sekolah dan SMA. Kemudian juga ada pelatihan untuk English for Young Learners. Nah, memang belum begitu berkembang, tapi cukup banyak yang bertanya juga gitu. Sekarang sudah mulai kebetulan English for Young Learners.
atau EYL, kemudian ada English for Teenagers, jadi EFT ya. Kalau dulu karena pandemi, jadi sekarang itu agak menurun kegiatannya. Ya. Kemudian ada pelatihan bahasa Korea, nah itu lagi populer karena ada drakor, dan bahasa Jepang. Itu juga sebetulnya peminatnya ada terus. Kita juga menyelenggarakan kelas daring, menyelenggarakan kelas luring, dan ada yang luring itu ada yang private dan ada yang klasika ya. Selain pelayanan kegiatan pelatihan, kami juga memberikan pengetesan. Nah, saya kira pengetesan ini merupakan salah satu tulang punggungnya Balai Bahasa, karena kami mengembangkan sendiri salah satu tesnya. Jadi misalnya pitisol yang dibuat oleh Balai itu dipakai untuk beberapa instansi, misalnya ada yang untuk sebagai persyaratan keluar negeri, ada yang persyaratan kerja, kemudian juga dipakai untuk serdos misalnya. Nah selain itu ada penerjemahan. Nah penerjemahan itu juga salah satu kegiatan balai yang dalam bahasa Sundanya sih mayang ya, terus ada di dalam kegiatan penerjemahan itu ada proofreading, kemudian ada editing juga ya, dan masih ya sebagian besar masih bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah kemudian terkait dengan penerjemahan kami juga mempunyai kegiatan publikasi. Kenapa saya katakan terkait? Karena banyak teman-teman yang melakukan proofreading ataupun editing di penerjemahan itu kemudian dan menerjemahkan terlibat di dalam kegiatan reviewer untuk jurnal kita ya. Jurnal kami ini namanya Ijal, dan yang sudah cukup lama hadir bersama kita gitu, karena dia lahir bersama Konaplin yang keberapa, ke-12 kalau saya cukup lama ya, udah lama, bukan Konaplin dulu tapi sebelum itu, dan kita udah fokus ya, fokus satu, dan itu saya kira sebuah prestasi untuk yang mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Saya kira itu ya sebagian besar kegiatan yang pelayanan yang diberikan di Balai. Nah, jadi teman-teman, ada banyak sekali pelayanan yang ada di Balai Bahasa ini. Salah satunya yaitu ada pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa pun ada pelatihan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan juga bahasa Indonesia. Yang mana pelatihan bahasa ini sampai sekarang terus meningkat ya minatnya. Dan juga layanan Balai Bahasa ini mempunyai layanan tes seperti TOEFL, IELTS, mungkin Petisol juga ya Ibu, dan dengan Konaplin. Dan juga kalau Konaplin itu conference. Jadi kita mengadakan conference for applied linguistic itu udah tahun ke-15. Nanti September akan ada yang ke-15. Mudah-mudahan itu juga bisa berlanjut. Saya juga lupa tadi ada BIPA ya. Ya BIPA ini banyak peminatnya juga sekarang. Jadi kita memberikan latihan pengayaan untuk siswa kegiatan, tapi juga sering mengadakan pelatihan untuk penyegaran atau crash course untuk mengajar BIPA. Oh iya, jadi tuh kan nambah lagi teman-teman, ada layanan lainnya, ternyata ada pelatihan bahasa, layanan tes, tadi proofreading, editing, and publication, sama tadi ada BIPA juga ya Ibu. Nah gitu teman-teman. Seru banget ya bisa ngobrol sama Ibu Raden Safrina atau Ibu Saf hari ini untuk membahas tentang layanan Balai Bahasa. Kita sudah membahas dari historis Balai Bahasa, dan juga tujuan didirikan, dan juga membahas mengenai layanan yang ada di Balai Bahasa. Nah, terima kasih kepada Ibu Saf yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk hadir hari ini untuk sebagai narasumber pada siniar hari ini. Semoga Ibu selalu sukses dan sehat selalu ke depannya. Terima kasih juga kepada Sobat Balai yang sudah setia mendengarkan siniar sampai akhir. Saya Sylvitani Hendrawan sebagai pembawa acara siniar hari ini. Mohon undur diri. Balai Bahasa UPI, break your language barriers.